Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali, worship from home. Kita bersyukur buat kebaikan kasih Tuhan buat kita semua, kita boleh ada sampai saat ini. Mari siapkan hati kita, hidup kita. Kita hampiri hadirat Tuhan. Kita kembalikan segala pujian, hormat serta syukur, kemuliaan hanya bagi Dia. Raja dari segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat
kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau boleh pertemukan kami lagi Tuhan Yesus. Walaupun lewat udara ini Tuhan, kami bersyukur Bapa bagi Engkau Tuhan, buat tangan pengasihan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati nafas yang Kau berikan Bapa bagi kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Bapa yang Kau berikan bagi kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami bersyukur Bapa, penyertaan yang sempurna Bapa bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, serta syukur, kemuliaan Bapa kami naikkan Bapa bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, berdaulat dalam kehidupan kami. Lakukan apa menjadi milik kepunyaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Dalam pertemuan ibadah kami Bapa pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami berjanji kami kembalikan segala pujian, hormat, serta syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, satukan hati kami, satukan roh kami. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri dan kita satukan hati kita, kita puji Dia, kita bersorak bagi Dia, kita kembalikan segala pujian, hormat serta syukur, kemuliaan hanya bagi Dia, Raja dan segala raja. Haleluya. Berdiri bangkitkan, berdiri di hadapan tata anak
Tuhan kerjakan sesuatu bagi kita. Shalom saudara, saya percaya kekuatan Tuhan menjadi bagian kita dan kemenangan ada di pihak kita. Karena Yesus telah melakukannya dan kita bisa menang sampai hari ini. Mari kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan boleh kerjakan. Bahkan dalam segala keadaan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa bersuka cita hari ini. Kami bisa mengucap syukur karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kesempatan ini kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bicara buat kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami membuka hati kami, menyiapkan hati kami untuk menerima segala firman Tuhan yang menjadi
petunjuk Tuhan, menjadi arahan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran bagaimana supaya kita menjadi gereja yang bisa melakukan terobosan dalam hidup. Betapa pentingnya gereja untuk melakukan terobosan dalam segala situasi. Di saat masa-masa yang kelam pekat, bahkan situasi yang berat, kita dituntut sebagai gereja untuk keluar sebagai penerobos, sebagai pribadi-pribadi yang berkemenangan, supaya dunia boleh tahu bahwa Tuhan yang hidup, yang ada di dalam kehidupan kita, itu benar-benar adalah Tuhan yang berkuasa. Karena apa? Dia melakukan karya-karya yang ajaib sehingga kita sebagai gereja Tuhan dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang menaklukkan setiap hal-hal yang berat, bahkan setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita akan belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang berkualitas, yang bisa menerobos setiap hal-hal yang menjadi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari sebelumnya kita baca dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Mika pasal yang kedua. Mika pasal kedua ayat yang ke-13. Saya akan baca buat saudara semua, ya. Ayat 13, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka dan Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ini kebenaran firman Tuhan buat bangsa Israel. Artinya penerobos ada di depan kita. Dan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai Israel rohani, artinya ada penerobos yang berjalan bersama dengan kita. Sehingga kita sebagai gereja Tuhan maka akan menjadi pribadi-pribadi yang ikut bergerak bersama dengan penerobos. Sehingga kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan. Dalam setiap lini, dalam setiap area kehidupan kita. Gereja Tuhan seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang menerobos. Dan saudara, saya ingin menyatakan bahwa gereja hari-hari ini perlu yang namanya berbuah. Gereja hari-hari ini perlu yang namanya memberikan dampak yang terbaik buat orang-orang di sekitar. Kenapa? Itulah panggilan kita. Karena kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Tidak peduli situasi, tidak peduli keadaan yang terjadi. Tapi kita dituntut sebagai gereja Tuhan untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Apapun keadaannya, kita harus terus menyatakan kehendak Tuhan. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama ada 5 penghalang terobosan. Ya, yang seharusnya memang gereja harus menjadi pribadi yang berkemenangan, yang terus menerobos setiap keadaan dalam setiap situasi. Tapi ada 5 ya yang dapat saya akan sampaikan buat kita untuk menjadi warning buat kita, ya, untuk kita belajar bersama-sama supaya kita jangan sampai menjadi gereja yang stuck, yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam segala situasi. Yang pertama adalah penghalang terobosan adalah yang pertama adalah roh yang padam. Sama-sama katakan roh yang padam. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 katakan, jangan padamkan roh. Haleluya. Ya, Roma 12 ayat yang 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan jangan padamkan roh. Ya. Salah satu kekuatan gereja adalah ketika gereja hidup di dalam roh. Karena apa? Firman Tuhan menyatakan dalam firman-Nya bahwa roh Tuhan adalah penolong bagi setiap kehidupan kita. Ketika roh itu ada dalam kehidupan kita, mari kobarkan supaya kita bisa menjadi gereja yang bisa menerobos segala hal. Ya, tantangan tidak akan mengintimidasi dan menghalangi pergerakan kita kalau roh Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari bersama saudara, saya mau katakan, mari bangun kehidupan roh, bangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa saudara? Kita akan melakukan karya-karya yang ajaib dalam panggilan hidupmu. Dimanapun engkau berada, engkau yang ada di marketplace, engkau sebagai seorang pekerja, engkau sebagai pelayan Tuhan, sebagai guru, apapun pekerjaanmu, apapun panggilan hidupmu, lakukanlah terobosan di sana. Lakukanlah terobosan-terobosan ilahi di sana. Supaya apa? Nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Akan banyak orang akan diberkati ketika engkau bergerak dalam terobosan ilahi. Karena itu hati-hati. Jangan pernah padamkan roh. Karena ini adalah salah satu penghalang di dalam terobosan hidup. Ketika engkau mulai memadamkan roh, membiarkan hidupmu terbawa dengan keadaan, terbawa dengan situasi dunia hari-hari ini, terbawa dengan kondisimu, dengan pergumulanmu, dengan masalah hidupmu, hati-hati. Ya,
Ketika engkau tergiring oleh permasalahan, engkau sementara mematikan roh. Tapi satu hal saya mau katakan, berita baik. Dengarkan firman Tuhan, bangkitkan roh dan alami terobosan. Ya, poin yang kedua, ya. Poin yang kedua yang menjadi penghalang roh yang kedua, yang menjadi penghalang terobosan yang kedua adalah tidak mempunyai visi atau impian. Ya, tidak mempunyai visi atau impian. Gereja seharusnya mempunyai visi. Di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal atau tidak mempunyai visi, tidak memahami Tuhan. Mengenal artinya berarti memahami Tuhan. Ya, memiliki visi, memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Ya, arti kalau kita tidak memiliki visi tentang Tuhan, memiliki tentang kehendak atau memahami apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita, hati-hati saudara, kita sementara dikalahkan dan roh terobosan, penghalang terobosan sementara terjadi dalam hidupmu. Hati-hati dengan ini. Karena itu saudara, mari kembali saudara, bahwa jangan sampai kita menjadi gereja yang tidak punya visi. Kita harus punya visi. Visi kita apa? Supaya banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Visi kita apa saudara? Hidup menjadi berkat untuk sesama. Visi kita apa? Menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Ya, kembali kepada tujuan Tuhan, bergerak dalam tujuan Tuhan. Itulah visi gereja hari-hari ini yang terus diteriakkan, terus diberitakan kepada orang-orang, diberitakan kepada keluarga besar gereja Tuhan yang namanya anak Tuhan. Itu terus didorong. Dan hari ini saya mau katakan, mari jangan sampai kita tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Belajar terus memahami Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita dapat memahami kehendak Tuhan hari ini. Ya, hati-hati kalau kita tidak punya visi, maka kita akan terjebak dengan situasi. Dunia akan menyeret kita. Ya, kita harus bedakan visi dan ambisi ya. Jangan sampai kita terbawa dengan ambisi, tapi kita harus ada di dalam visinya Tuhan. Bergerak dalam visi Tuhan, maka engkau melihat kuasa kenyataan Tuhan terjadi dalam hidup. Yang ketiga, ya. Poin yang ketiga, penghalang terobosan yang ketiga adalah kemapanan dan kenyamanan. Ya. Ya. Yang ketiga adalah kemapanan dan kenyamanan. Ya. Tuhan tidak melarang orang untuk kaya, orang diberkati. Yang Tuhan larang adalah mencintai uang. Tuhan tidak melarang kau diberkati, kau kaya, tapi yang Tuhan larang adalah cinta uang. Artinya saudara, ketika engkau yang menjadi ancaman terobosan, yang menjadi ancaman terobosan adalah orang yang mau tinggal di comfort zone atau di zona nyaman, di dalam zona kemapanannya. Banyak orang ketika dia udah bangun kehidupan yang layak, bahkan dia mulai mendapat pengakuan akibat dari semua yang dia kerjakan. Terkadang dia sulit untuk keluar dari hal itu. Dan firman Tuhan ini kita dengar pada saat ini. Hati-hatilah dengan hal itu. Beranilah engkau keluar dari zona nyamanmu, keluar dari kemapananmu. Karena apa? Ini akan menjadi ancaman bagi gereja, bahkan atas hidupmu, sehingga engkau tidak bisa keluar sebagai pribadi yang berkemenangan. Engkau tidak bisa menerobos setiap pertahanan, bahkan engkau tidak akan bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Engkau terperangkap di dalam zona kenyamanan atau kemapananmu. Karena itu saudara, mari bijaklah menilai segala sesuatu. Bijaklah menilai segala hal yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya apa? Kita tidak terjebak di dalam zona-zona yang terbangun dalam diri kita. Yang terbangun atas dasar keakuan diri, atas pemikiran-pikiran manusia lahiriah kita. Mari bergerak dalam kehendak Tuhan. Supaya apa? Penghambat terobosan ini tidak terjadi. Kita tidak akan mencintai segala sesuatu yang telah kita gapai, tapi kita belajar untuk terus mengejar kehadiran Tuhan, mengejar kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, saudara, ya, penghalang terobosan yang keempat adalah trauma masa lalu. Saya tahu setiap kita tidak ada yang lahir dari batu, saudara. Semuanya kita lahir melalui proses, mulai dari dilahirkan dari seorang ibu dan kita dibesarkan. Ada proses-proses dan sudah pasti kita punya masa lalu. Sudah pasti kita punya kehidupan lama, saudara. Ya, artinya saya mau katakan jangan terperangkap dengan trauma masa lalu. Kita mungkin punya trauma-trauma, punya masa lalu yang menyakitkan. Kita punya masa lalu yang mungkin begitu berat dalam hidup. Saya mau katakan masa lalumu tidak akan merubah masa depanmu. Yang menentukan adalah komitmenmu, keputusanmu hari ini untuk bergerak di dalam kehendak Tuhan atau tidak. Ya, seburuk apapun masa lalu, bahkan sebesar apapun kegagalan yang pernah dialami, bukanlah faktor penentu untuk masa depan kita. Seburuk apapun yang kita lalui, ya,
Sebesar apapun masalah yang pernah kita lalui, itu bukan faktor penentu bagi masa depan kita. Yang menjadi faktor penentu adalah keputusan kita hari ini untuk menangkap kehendak Tuhan, supaya kita bisa merealisasikan kehendak Tuhan, menjadi gereja yang menerobos, menjadi gereja yang menaklukkan setiap kekelaman, setiap masalah dalam hidup, dan tampil sebagai gereja pemenang. Ya, poin yang kelima, saudara, poin yang terakhir. Nah, 5 penghalang dari terobosan. Poin yang terakhir adalah menghindari benturan, ya, atau menghindari tantangan. Saudara, benturan dan tantangan itu tidak akan bisa terelakkan dalam setiap kehidupan kita. Itu sudah pasti akan menjadi bagian dari perjalanan hidup. Ya, itu sudah pasti, itu dan harga mati akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di dalam kehidupan kita, apalagi kita manusia adalah makhluk sosial. Kita akan terus berinteraksi dengan banyak orang. Hati-hati saudara, jangan sampai kita terperangkap. Kita ini adalah makhluk sosial, dan memang faktor penentu dalam kehidupan sosial adalah uang. Ya, kalau engkau punya uang, engkau bisa diakui dan segala macam, saudara. Jadi nggak heran banyak orang mengejar uang, mengejar ini supaya apa, saudara? Supaya mereka bisa dihargai, bisa diakui, mendapat pengakuan oleh dunia. Orang rela-rela melakukan apapun untuk supaya bisa dihargai, bisa dihormati, saudara. Dengan uang dia bisa dapat jabatan, dengan uang dia bisa dihormati, dengan uang dia dapat pengakuan. Tapi satu hal, jangan sampai gereja terjebak, ya, dalam hal itu, sampai gereja berusaha menghindar dari semua tekanan, dari semua benturan. Artinya, saudara, badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu, sementara melatih engkau menjadi pribadi-pribadi yang bisa menaklukkan keadaan. Engkau bisa berjalan di atas badai, engkau bisa menaklukkan segala situasi yang berat sekalipun. Maka ketika engkau bisa melewati hal-hal ini, yakinlah bahwa engkau sementara diarahkan Tuhan kepada tujuan yang luar biasa. Saudara, jangan pernah menghindari benturan. Jangan pernah takut dengan benturan. Jangan pernah takut dengan persoalan, dengan problem. Karena problem melatih kita untuk lebih kuat. Problem melatih kita lebih memahami apa yang menjadi kemauan Tuhan. Semakin kita banyak diterpa oleh palu kehidupan, dengan badai kehidupan, itu akan membawa kita, mengarahkan kita kepada kemauan Tuhan. Persoalannya ada pada responmu. Persoalannya ada pada respon. Kalau engkau merespon dengan tepat, maka pukulan palu kehidupan akan mengarahkan engkau kepada kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak, saudara yang jawab sendiri. Saya mau katakan hari ini, jangan pernah takut dengan persoalan, jangan pernah takut dengan benturan kehidupan. Ya, maju terus. Karena apa? Setan selalu datang untuk mengintimidasi kita. Setan selalu datang untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang dia harus datang seperti singa yang sangat menyeramkan dan sangat menakutkan kehidupan kita. Tapi sekarang dia datang sebagai penggoda, memberikan pilihan dalam kehidupan kita. Ini hal-hal yang kadang-kadang sulit buat kita. Ya, terkadang juga dia datang sebagai malaikat terang, sepertinya baik, saudara. Ya, iblis selalu datang dengan cara-caranya tersendiri untuk menghambat pergerakan dalam hidup, untuk menghambat terobosan kita, untuk menghambat gereja supaya kita menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia coba menghimpit gereja kita. Dia coba menghimpit pribadi-pribadi kita untuk berbuah, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi satu hal, sadar lewat kebenaran firman Tuhan yang engkau dengar, yang kita dengar pada saat ini. Mari belajar memahami Tuhan. Ada 5 penghalang dan kita harus evaluasi diri, ya. Evaluasi dirimu supaya apa? Kita bisa keluar dari zona ini dan kita terus bisa melakukan terobosan dalam hidup, dan kita bisa menjadi gereja yang terus akan melakukan kehendak Bapa di zaman akhir ini, atau menuntaskan kehendak Tuhan di zaman. Sekali lagi saya uraikan bahwa yang pertama, jangan pernah padamkan roh. Yang kedua adalah tidak mempunyai visi, ya. Yang ketiga adalah kemapanan dan kenyamanan, dan keempat adalah trauma masa lalu, dan yang terakhir adalah menghindari benturan. Ya, ini adalah lima penghambat terobosan dalam hidup. Jangan sampai ini ada dalam kehidupan kita, tapi keluarlah dalam zona ini, keluarlah dari zona ini supaya kita akan melihat karya Tuhan yang ajaib. Karena apa? Kita disetting Tuhan bukan untuk menjadi gereja yang meminta-minta, untuk gereja yang pasif, tapi kita disetting Tuhan sebagai penerobos, sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang akan dibawa ke medan pertempuran dan akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Karena apa, saudara? Kita berperang tidak sendiri, kita berperang bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sementara membawa kita kepada tujuan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun mungkin hari-hari engkau mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam hidup. Wah, kapan saya akan melihat kemenangan itu? Kapan saya akan melihat terobosan itu?
Saudara, saya mau katakan janji Tuhan, ya dan amin. Dia adalah God of Covenant. Dia adalah Tuhan perjanjian. Kalau Dia berjanji, Dia tidak akan mengingkari. Dia akan menepati setiap janjinya atas hidupmu. Karena itu jangan pernah takut. Berbuatlah seperti yang Tuhan inginkan. Teruslah menerobos. Teruslah lakukan kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Teruslah engkau berbuah, menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena apa, saudara? Itulah panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adalah serupa dengan gambarnya. Artinya kita harus menerobos setiap kedagingan kita, menerobos setiap bentuk kegagalan, menerobos setiap bentuk pergumulan kehidupan, menerobos setiap badai-badai kehidupan dalam kehidupan kita. Dan kita harus tampil sebagai pemenang. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan jangan pernah merasa sendiri. Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertaimu. Jangan pernah takut dengan segala sesuatu, segala situasi. Karena bersama dengan Tuhan, engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Karena bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Karena itu kerjakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan atas hidupmu. Kerjakanlah itu dengan takut dan gentar, dengan penuh pengabdian, dengan penuh ketaatan. Lakukanlah itu dengan segenap hati dan engkau akan melihat cara Tuhan yang ajaib akan terjadi dalam langkah-langkah hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kita semua. Mari terus bergerak dalam kehendak Tuhan dan percaya penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kita semua. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa mensyukuri untuk kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang mau bergerak dalam terobosan Tuhan, yang mau bergerak dalam kendali Tuhan, melakukan karya-karya Tuhan di akhir zaman ini, mari angkat kedua tanganmu dan ulurkan tanganmu. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapak, hamba berdoa bagi setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap pribadi-pribadi yang meresponi kebenaran firman Tuhan, yang mau bergerak dalam terobosanmu, yang mau bergerak dalam kendali kuasamu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan turun atas kehidupan mereka, kekuatan Tuhan turun menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mereka dimampukan untuk bergerak seperti yang Tuhan inginkan. Berikan kepekaan, berikan ketajaman untuk mendengar suaramu Tuhan, dan berikan kekuatan untuk mereka merespon, untuk melangkah di dalam kehendak Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan termanifestasi dalam kehidupan mereka, membangkitkan roh mereka, mengerjakan yang baik dalam kehidupan mereka, dan mereka maju sebagai pribadi-pribadi yang berkemenangan. Hamba melepaskan kekuatan, melepaskan berkat kemenangan di dalam nama Yesus. Terobosan ilahi akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan umat-umatmu. Di dalam nama Yesus, aku menyerahkan pribadi-pribadi mereka dalam kehendak Tuhan. Setiap tantangan kehidupan, setiap persoalan yang dihadapi, mereka bisa keluar sebagai pemenang karena Engkau bersama dengan mereka. Diberkatilah setiap umat-umatmu, setiap mereka yang merespon dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Aku memberkati mereka dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah berkat kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, maju terus. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Always see how great
Sama-sama kita berdoa mengakhiri dari persekutuan kita pada saat ini. Tundukkan kepalamu, kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini. Kami percaya ada kemenangan menjadi bagian hidup kami. Dan di akhir ibadah kami berdoa buat kota dan bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di balik kegoncangan ini ada tujuan Tuhan yang besar. Engkau akan membawa bangsa ini ke arah Tuhan. Bahkan biarlah keselamatan yang besar itu terjadi. Lawat negeri kami, lawat kota kami Tuhan. Dan berkati gerejamu, berkati hamba-hambamu Tuhan. Supaya Indonesia mengalami perubahan, Indonesia mengalami kemenangan yang daripadamu. Sekali lagi kami lepaskan berkat shalom Tuhan, damai sejahtera. Biarlah turun atas negeri kami, atas kota kami, atas pemerintah kami, bahkan atas gereja Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa, kami percaya kemenangan Tuhan akan terjadi atas negeri kami. Terpujilah namamu, bahkan tempat di mana Tuhan tempatkan kami, di mana kami tinggal, semua ada dalam proteksi Tuhan, semua ada dalam pemeliharaan dari kuasa-Mu. Jemaat Tuhan yang ada, biarlah dalam segala hal yang sementara dihadapi Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi pemelihara, Engkau sendiri yang menjadi Tuhan yang akan terus membela bahkan memagari setiap kehidupan umat-umat-Mu. Diberkatilah setiap umat-umat-Mu dimanapun berada, dan biarlah kehidupan mereka terus akan memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, dan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Biarlah berkat Tuhan turun menjadi bagian setiap kami, setiap umat-umat Tuhan yang terus berharap kepadamu. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah segala berkat yang berasal daripada Tuhan. Aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Tuhan turun atas kehidupanmu dan memberkati engkau berlimpah-limpah dan mempersiapkan engkau menjadi gereja yang siap menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Semua kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.